7. Enyahlah. Pada saat semua orang sedang menunggu ingin melihat lelucon Dirga, pelayan tadi pun bergegas kembali. Bagaimana? Dia tidak mempunyai banyak uang, kan? Dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk membayar biaya keanggotaan, kan? Tuan Abram berkata dengan nada dingin. Cepat usir dia! Tanpa diduga, kali ini pelayan tidak memedulikan celotehan Tuan Abram. Sebaliknya, dia mengembalikan kartu ban dengan kedua tangan pada Dirga. Tuan Dirga, ini kartu Anda dan ini menunya. Mohon maaf atas kesalahpahaman barusan. Silakan memesan makanan dan silakan menikmati. Orang-orang di sekitar mereka yang melihat situasi ini pun diam-diam terkejut. Ini tidak sesuai dengan dugaan mereka, bukan? Ada apa ini? Tuan Abram menatap pelayan itu sambil bertanya. Bukankah seharusnya kamu mengusirnya setelah kamu menyelesaikan pemeriksaan? Kenapa kamu malah melayaninya sekarang? Pelayan berkata, Tuan Abram, sepertinya Anda salah paham. Karena jumlah uang yang ada di kartu Tuan ini cukup untuk membayar makanan di sini. Memangnya berapa banyak uang yang dia miliki? Ucap Tuan Abram dengan tidak percaya. Uang sebesar 2 miliar rupiah. Ucap pelayan dengan jujur. Begitu mendengar nominal ini, semua orang pun terkejut dan satu demi satu langsung berpura-pura seakan-akan tidak ada yang terjadi. Harus diketahui bahwa meskipun nominal 2 miliar ini tidak banyak, tetap saja ini bukan nominal yang sedikit. Para tamu di sini memang ada banyak yang merupakan seorang jutawan besar bahkan miliarder, tetapi sebagian besar aset mereka ada di real estate atau saham dan hanya sedikit dari mereka yang memiliki saldo sebanyak miliaran rupiah di kartu ban. Contohnya Tuan Abram, jika saat ini menyuruhnya mengeluarkan 2 miliar pun dia tidak punya, karena dia tidak punya banyak uang simpanan. Pria yang Tuan Abram anggap miskin, tak disangka bisa mengeluarkan uang lebih banyak darinya. Benar-benar canggung. Ini tidak mungkin, kan? Apa kamu sudah memeriksanya dengan benar? Tuan Abram menatap Dirga dengan lekat dan masih agak tidak percaya. Siapa pria ini sebenarnya? Orang kaya baru? Kenapa pria ini tampak sedikit tidak asing ya? Tuan Abram mengamati Dirga dengan cermat, makin dilihat dia makin merasa pernah melihatnya di suatu tempat. Aku ingat. Kamu adalah Dirga, orang yang disebutkan di berita tadi pagi dan baru keluar dari penjara. Kamu juga baru diusir dari keluarga Danuarta. Tuan muda keluarga Danuarta. Dirga? Begitu nama ini diucapkan, seketika langsung menarik kembali perhatian semua orang yang ada di sana. Meskipun ada orang yang belum membaca berita pagi ini, tetap saja mana ada orang yang tidak tahu reputasi keluarga Danuarta di kota Segara, bukan? Sejak menyelenggarakan pernikahan dengan keluarga Sundara yang merupakan salah satu dari 10 keluarga terkemuka, keluarga Danuarta berkembang pesat dan juga memasuki jajaran 10 keluarga terkemuka. Maka dari itu dengan reputasinya yang begitu besar, tidak mungkin orang tidak mengetahuinya. Tuan Abram seketika mengerti apa yang terjadi dengan uang yang ada di dalam kartu ban Dirga. Maka dari itu, dia mencibir. Sepertinya uang 2 miliar yang ada di kartumu adalah biaya perpisahan karena telah diusir oleh keluargamu, kan? 2 miliar adalah harga yang murah untuk mengusirmu keluar. Jika Dirga masih merupakan tuan muda keluarga Danuarta, sudah pasti Tuan Abram tidak akan berani mengganggunya. Namun, meskipun Dirga yang sekarang telah dihapus dari keluarganya, tetap saja di mata Tuan Abram, siapapun bisa menginjaknya. Ayo, perkenalkan dirimu dengan meriah pada semua orang. Tamu dengan uang 2 miliar di kartunya ini pernah menjadi tuan muda keluarga Danuarta. Katanya 5 tahun yang lalu, dia pernah menabrak seseorang dengan mobil balapnya sampai mati dan hari ini dia baru saja dibebaskan. Tapi, setelah keluar dari penjara, dia langsung diusir oleh keluarganya karena dianggap telah mempermalukan nama baik keluarga. Tuan Abram mempublikasikan skandal Dirga, kemudian dia mendapatkan respons dari semua orang. Ternyata dia adalah tuan muda keluarga Danuarta yang menabrak orang hingga mati waktu itu. Permasalahan itu sangat fenomenal. Hei, memang enak ya jadi orang kaya. Meski kamu menabrak orang sampai mati pun hanya dihukum penjara selama 5 tahun. Kenapa tidak ditembak mati saja? Kenapa restoran kelas atas bisa mengizinkan seseorang dengan catatan kriminal masuk? Bagaimana kalau dia menggila, lalu menyakiti orang lagi? Seketika suara memojokkan Dirga perlahan makin keras. Tuan Abram, apa kamu sudah cukup membuat keributan? Santi tidak tahan lagi dan segera menghentikannya. Aku ingin makan malam bersama teman sekelasku, jadi silakan kamu pergi. Tuan Abram merasa makin kesal melihat Santi yang terus-menerus membela Dirga dan melampiaskan seluruh rasa kesalnya pada Dirga. Santi, sebaiknya kamu pikirkan baik-baik. Orang yang duduk di hadapanmu ini sudah bukan tuan muda keluarga Danuarta. Sebaliknya, dia adalah kriminal yang pernah masuk penjara selama 5 tahun. Dia pun sudah diusir keluarganya, dia bahkan pernah menabrak seseorang sampai mati. Apa kamu tidak malu berpacaran sama orang seperti ini?
Meskipun kamu menginginkan uang 2 miliarnya, uang itu pun akan habis. Karena tuan muda sepertinya ini akan menghambur-hamburkan uangnya dengan cepat. Santi berkata, kamu tidak perlu mengkhawatirkan dengan siapa aku berpacaran. Jadi silakan pergi. Kamu menyuruhku pergi? Tuan Abram mendengus kesal. Santi, jangan lupa kalau ini adalah kencan buta kita. Santi sebenarnya enggan untuk datang ke kencan buta ini, tetapi karena desakan dari orang tuanya, jadi dia pun tidak punya pilihan. Dia yang melihat sikap Tuan Abram yang begitu sombong pun langsung mengaku. Aku mau berkencan buta denganmu hanya karena orang tuaku. Ucap Santi dengan nada yang dingin. Aku sama sekali tidak mungkin menyukaimu. Apa? Begitu mendengar kebenaran yang Santi ucapkan, Tuan Abram yang selalu merasa dirinya baik pun merasa seperti dipermalukan. Kamu menolakku karena orang ini? Tuan Abram benar-benar sangat marah. Jangan lupa bahwa orang tuamu memohon padaku untuk membantumu. Mereka ingin kamu bekerja di kantor pusat grup Simbolo. Aku adalah manajer departemen personalia di sana. Jadi kalau kamu menyinggungku, jangan bermimpi untuk masuk ke perusahaan sebesar ini. Aku akan memblokirmu di seluruh industri. Wajah Santi perlahan berubah begitu mendengar ucapan ini. Dia mengerutkan bibirnya dengan erat dan sedikit menyesali ucapan dan perbuatannya barusan. Selain karena orang tuanya, alasan mengapa dia datang ke kencan buta hari ini adalah karena Tuan Abram adalah manajer departemen personalia dari perusahaan yang ingin dia lamar. Jadi dia tidak bisa menyinggung terlalu banyak. Namun, apa yang barusan dia ucapkan malah merusak pekerjaan impiannya. Mana ada orang yang menyinggung perasaan pemimpin departemen dan juga manajer yang bertanggung jawab atas personalia sebelum masuk perusahaan. Bahkan meski Santi pintar sekalipun, dia tetap tidak akan lolos begitu melamar. Ya sudah. Santi berkata dengan keras kepala. Ada banyak perusahaan di kota Segara. Aku tidak percaya aku tidak akan menemukan pekerjaan. Begitu mendengar kata grup Simbolo, Dirga bertanya-tanya apakah Kanaya berhubungan dengan perusahaan ini dan bisa membantunya. Jangan khawatir. Mengenai pekerjaanmu, aku akan membantumu. Ucap Dirga menghiburnya. Lagi pula, Santi menyinggung perasaan Tuan Abram untuk dirinya. Apalagi nanti Dirga juga akan membuat perusahaannya sendiri. Jadi, dia tidak perlu mengkhawatirkan tentang pekerjaan sama sekali. Namun, begitu Tuan Abram mendengar ucapannya ini, dia tidak tahan untuk mencibirnya. Kamu mau membantu? Apa yang bisa kamu bantu? Apa kamu kira kamu masih seorang tuan muda keluarga dan warta seperti dahulu? Meski ada adik tirimu di sini, dia juga tidak akan berani membual sepertimu, karena keluarga Simbolo jauh lebih hebat daripada kalian. Dirga terus menahan amarahnya karena Santi, tetapi Tuan Abram malah mengungkit privasi Dirga dengan mengungkit adik tirinya, Satya. Sudah selesai bicaranya? Tanya Dirga. Kenapa? Apa urusannya denganmu? Tanya Tuan Abram dengan hina. Kalau kamu sudah selesai bicara, nyahlah. Dirga memperingatkannya dengan nada dingin. Hari ini aku sedang tidak ingin memukul orang. Bab 8, tidak pernah melihat permintaan seperti ini. Tuan Abram tidak mendengarkan peringatan yang diberikan Dirga. Dia bahkan masih bisa tersenyum memamerkan giginya dan lanjut memprovokasinya. Memukul orang? Aku ingin lihat apa kamu berani memukulku. Kamu bahkan bukan siapa-siapa lagi begitu keluar dari keluarga Danuarta. Kamu masih ingin memukulku? Ayo, coba pukul aku. Selesai bicara, Tuan Abram berinisiatif mendekatkan wajahnya pada Dirga. Dia kira Dirga hanya berani bicara saja dan tidak berani memukul sama sekali. Dirga tidak pernah melihat permintaan seperti ini. Jika begitu, dia terpaksa mengabulkan permintaannya. Plak! Dirga mendaratkan sebuah tamparan sehingga Tuan Abram seketika terlempar. Klang! Kemudian terdengar suara yang keras. Tuan Abram menabrak meja makan di belakangnya dan seluruh sisa makanan tumpah mengenai tubuhnya. Seketika suasana di restoran menjadi sunyi, hanya terdengar teriakan Tuan Abram yang kesakitan. Semua orang menatap Dirga dengan tatapan tidak percaya. Tak disangka Dirga ternyata benar-benar berani memukulnya. Dirga! Santi pun terkejut dengan apa yang dilakukan Dirga barusan. Raut wajahnya berubah. Gawat, ini masalah besar. Santi sangat tahu latar belakang keluarga Tuan Abram. Meskipun dia hanya seorang manajer sebuah perusahaan besar, tetap saja ayahnya adalah seorang pejabat kantor pemerintahan sekaligus atasan ayahnya. Jika memukul Tuan Abram, dia pasti akan digugat. Apalagi, Dirga baru saja dibebaskan dari penjara hari ini. Jika ditangkap lagi, dia akan dihukum lebih berat. Dirga, cepat kabur. Santi tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Yang dia pikirkan adalah menyuruh Dirga untuk melarikan diri terlebih dahulu untuk menghindari masalah. Kenapa harus kabur? Dirga tersenyum tak peduli.
Dia sendiri yang berinisiatif mendekatkan wajahnya dan menyuruhku untuk memukulnya. Aduh, sudah terlambat. Kamu jangan berlagak hebat lagi. Santi hampir mati lemas. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Ucap Dirga menenangkan Santi sambil mendesak pelayan untuk cepat menyajikan makanan. Semua tamu di sekitar tercengang begitu melihat Dirga yang sangat tenang dan tidak takut sama sekali setelah memukuli orang. Pantas saja Tuan Dirga pernah masuk penjara sekali. Dia bahkan sudah tidak peduli lagi. Dia baru keluar hari ini, tapi sudah berani memukul orang dan membuat keributan. Aku khawatir dia akan masuk penjara lagi untuk sementara waktu. Aku dengar ayah Tuan Abram adalah pejabat kantor pemerintahan. Dirga yang tidak punya perlindungan keluarga lagi setidaknya akan mendekam di penjara selama 1,5 tahun. Kemudian terdengar suara pecahan piring. Tuan Abram tersandung saat ingin bangkit berdiri. Dia menutupi pipinya yang membengkak dan terkejut sekaligus marah. Seumur hidupnya, dia tidak pernah dipukuli hingga begitu keras. Sialan! Dirga, kamu benar-benar berani memukulku? Tuan Abram menatap Dirga dengan tatapan yang hampir menyemburkan api. Dipukuli hingga terjatuh oleh orang gelandangan ini di hadapan semua orang ini benar-benar memalukan. Mana pelayannya? Mana penjaga keamanan? Cepat tangkap orang yang memukulku ini. Setelah dia berteriak berkali-kali, semua pelayan dan penjaga keamanan yang berada di dalam restoran hanya mampu berdiri tanpa melakukan apapun. Kenapa? Kenapa semuanya diam saja? Cepat lakukan. Ayahku adalah pejabat kantor pemerintahan. Kalau kalian tidak membantuku menangkap orang ini, kalian tunggu saja nanti aku juga akan menghukum kalian. Di bawah paksaan Tuan Abram, pelayan hanya bisa membawa penjaga keamanan untuk berkumpul. Bocah tengik, mati saja kamu. Tuan Abram menggertakkan giginya dengan penuh kebencian. Ketika kamu masuk ke penjara, aku akan membuatmu hidup menderita. Selama kebisingan, Dirga masih tampak tenang seperti biasa. Tuan Dirga, maaf. Kamu sudah memukul orang di restoran kami dan kami punya tanggung jawab, jadi mohon kerjasamanya. Pelayan itu berkata untuk menengahi. Buat apa kamu masih berbasa-basi lagi dengannya? Desak Tuan Abram. Cepat tangkap Dirga. Pada saat ini, bahkan semua tamu di sekitar juga ikut mencemokohnya. Kami bisa menjadi saksi untuk Tuan Abram. Benar, aku melihat Dirga memukul terlebih dahulu. Siapa yang tidak senang dengan keuntungan seperti ini? Coba saja kalau berani mengusik Tuan Dirga. Pada saat ini, terdengar suara teguran yang lembut dari lantai 2. Diiringi suara sepatu hak tinggi yang menginjakan lantai, terlihat seorang wanita cantik yang menuruni tangga dengan pakaian mewah. Nona Kanaya. Nona Kanaya adalah cucu kesayangan Tuan Sadam dan dia sekarang menjabat sebagai wakil CEO Grup Simbolo. Kudengar Tuan Sadam sedang merayakan ulang tahunnya yang ke-80 di lantai atas malam ini. Kehadiran Kanaya langsung menahan suasana ruangan yang sedikit kacau. Tidak hanya membuat para tamu di tempat dia membisu, namun juga membuat Tuan Abram agak tertegun. Nona Kanaya. Kanaya adalah atasannya, dia adalah wakil CEO Grup Simbolo. Tuan Abram tidak pernah menyangka bahwa Nona Kanaya akan membelah Dirga yang gelandangan ini. Kanaya berjalan menuruni tangga, kemudian berdiri di samping meja Dirga dan memberitahu sekali lagi. Dirga adalah tamu terhormatku hari ini. Coba saja kalau kalian berani mengusiknya. Satu kalimat ini membuat pelayan dan penjaga keamanan takut hingga segera bubar. Sedangkan tamu lain yang melihat keributan ini pun langsung menundukkan kepala dan makan. Mereka tidak berani banyak bicara lagi. Tuan Abram. Pada akhirnya, pandangan Kanaya tertuju pada Tuan Abram. Meskipun dia tidak tahu jelas alasan mereka berdua berseteru, tetap saja Dirga adalah tamu yang dia undang. Jadi dia harus menjaganya. Tidak apa-apa. Tuan Abram tersenyum kecut. Hanya sedikit kesalahpahaman. Tidak apa-apa, aku pergi dahulu, ya? Selesai bicara, Tuan Abram tidak berani melawan keluarga Simbolo, jadi hanya bisa mengakui kekalahannya dan pergi dengan pasrah. Namun, setelah berjalan keluar, wajah Tuan Abram berangsur-angsur menjadi muram. Ditampar di hadapan umum, mana mungkin bisa melupakannya begitu saja? Tentu saja tidak bisa. Bagaimana mungkin Tuan Abram bisa menahan amarah ini? Dia memang tidak berani menyinggung perasaan Kanaya dan tidak berani melawan keluarga Simbolo di sana, tetapi sangat mudah untuk mencari kesempatan menangkap Dirga. Tuan Abram berdiri di luar, lalu mengeluarkan ponselnya dan menghubungi ayahnya. Ayah, kirimkan beberapa polisi untuk membantuku. Aku dipukuli orang.